Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Saya lanjut baca syarah dan terjemah kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita masuk bab ke-100 yaitu tentang adab makan. An Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran hadis yang pertama, perintah membaca basmalah ketika hendak makan. Menurut jumhur ulama, perintah di sini berarti sunnah atau bukan wajib. Perintah ini berlaku pula bila hendak minum. Imam Nawawi berkata, disunahkannya membaca basmalah ketika hendak makan dan mengakhirinya dengan hamdalah telah disepakati hukumnya oleh para ulama. Hikmah dari membaca basmalah adalah mengharapkan keberkahan, mendatangkan sikap qanaah, serta menghilangkan sikap rakus. Yang kedua, memakan makanan yang terdekat adalah sunnah, serta mengambil yang jauh adalah makruh. Hukum ini telah disepakati oleh para ulama, dan hukum ini berlaku selain buah-buahan. Untuk buah-buahan, orang boleh memilih mana yang ia suka. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa inna siya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Pelajaran hadis, anjuran untuk menyebut nama Allah ketika hendak makan. Tetapi jika lupa, hendaknya mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu di tengah-tengahnya. Hadis ini menganjurkan untuk berzikir setelah makan. Hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala rajul baitahu fa dzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'ami qala syaitan li ashabi la mabita lakum wa la asha'a wa idza dakhala falam yadhkurillahu ta'ala inda dukhuli qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillahu ta'ala inda ta'ami qala adraktumul mabita wal asha'a. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk dan makan, setan berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian. Sedangkan apabila ia masuk ke rumahnya tanpa menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam.
Sedangkan apabila ia tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika hendak makan, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis yang pertama, anjuran untuk menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan hendak makan. Yang kedua, tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan makan berarti memberi kesempatan kepada setan untuk bermalam di rumah dan makan bersama. Dan yang ketiga, menyebut nama Allah ketika hendak makan dan masuk rumah dapat menjauhkannya dari sifat lalai terhadap Allah yang menyebabkan melanggar perintahnya dan mengikuti setan dalam kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Terakhir dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.